Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak mengudara, akhirnya kita kembali lagi di Dialog Infra 2, diskusi asik dan logis season 2. Terakhir kita ngetek itu akhir tahun kemarin kalau nggak salah, September Oktober ya, dengan set yang masih lama. Dan season 2 ini kita pakai set yang baru nih. Kita pindah rumah. Kita disupport full sama manajemen. Kita buat ruangan podcast sendiri di Infra 2. Nah, apa yang baru di season 2 nih, selain dari ruangannya yang baru, yang kedua adalah di setiap episode akan ada co-host atau host tamu. Nah, host tamu hari ini kita dibantu sama Mas Rizat. Halo Mas Rizat. Halo. Selamat. Nah, bingung kan? Nggak, jadi kalau season 1 kita kemarin banyak membahas apa itu engineering, di dalamnya engineering, ada desain analisis, ada BIM dan digitalisasi, kemudian kita sempat mengundang dari benua, pengetukan benua. Nah, yang season 2 ini, untuk episode pertama khusus kita langsung hadirkan raja terakhirnya engineering. Bosnya saya sama Mas Rizat nih. Komandannya. Ada Pak Media Bersada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nambah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? semua kan ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat semua. Jadi gimana Pak, menurut Pak Media, ruangan podcast yang baru nih? Iya, pertama kaget juga Mas Rambang, ternyata teman-teman jauh ya, pemikirannya jauh banget gitu. Sampai punya ruangan sendiri. Alhamdulillah manajemen bantu ya Mas. Ya, support full. Terus juga ternyata juga yang terlibat di sini banyak ya. Iya. Luar biasa. Buat Infra 2 top banget dah pokoknya deh gitu. Ini apa nih yang mau kita bahas hari ini Mas Rizat? Mumpung ada Pak Media nih. Kita bahas apa ya? Ini kan saya kan host tamu. Oke, jadi siap. mengikuti tuan rumah. Oh gitu, baik. Saya Karena yang datangnya Pak Media khusus nih, kita mau tanya-tanya terkait engineering Infra 2 nih. Menarik. Ya kan? Kan banyak programnya dari tahun kemarin yang sudah kita lakukan ya Mas ya? Iya. Sudah kita lakukan. Nah, kita langsung tanya ke Pak Media langsung nih. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya ini ya Pak ya, terkait perjalanan Pak Media di Bika dulu ya Pak ya. Nggak apa-apa ya Pak ya, sebelum kita bahas ke engineering Infra 2 ya. Jadi kan pertama Pak Media mungkin banyak di engineering EPCC ya Pak ya. EPCC, kemudian sempat di Infra. Nah, kami yang sudah lama dari awal itu di Infra 2 tuh pengen tahu apa sih Pak yang membedakan itu Pak antara engineering EPCC sama Infra 2 nih, sama infra gitu Pak. Siap Mas Lambang, makasih sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya. Jadi EPC, infrastruktur ataupun building sebenarnya sama aja. Namanya proyek kan punya keunikan masing-masing ya, gitu. Jadi kalau benar di EPC, saya dari lahir di Wika memang direkrut buat di EPC Mas Lambang, Mas Rizat. Jadi agak kaget juga sebenarnya setelah 17 tahun berada di EPC, akhirnya Infra juga gitu. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ternyata di Infra 2 luar biasa teman-teman itu. Jadi kemauan belajarnya tuh ya tinggi banget teman-teman. Jadi EPC itu kan ada 3 ya, ada engineering, ada procurement, ada construction. Jadi kalau misalnya digambarkan proyek itu adalah kita mengerjakan keseluruhannya 3-3-nya itu, gitu. Kalau kita di Infra mungkin kenalnya hanya di construction-nya aja, karena engineering-nya pasti sudah diambil konsultan perencana. Terus ada lagi konsultan supervisi ya kalau nggak salah ya, ada konsultan supervisi lagi. Jadi benar-benar kita sebagai kontraktor infrastruktur hanya mengerjakan ya konstruksinya gitu, konstruksinya aja. Biarpun di perjalanan adalah engineering sedikit di situ, tapi tidak major. Dan keluarnya desain pun harus dari konsultan perencana seperti itu kan ya, gitu yang saya ikuti. Nah kalau di EPC enggak, kita benar-benar kontrak itu ya mulai dari engineeringnya, dari pengadaan barang yang baik yang major maupun yang tidak, dan konstruksinya gitu. Nah memang ada lagi nih, ada istilah baru lagi nih, ada bukan istilah baru, sebenarnya istilah lama ya. Ada istilahnya
AIC. AIC itu arsitektur, engineering sama construction. Jadi itu lebih ke building. Jadi kenapa disebut APC, kenapa disebut AIC, kenapa mungkin disebut hanya design and build. Nah itu beda nih. APC itu dominan engineeringnya ada di prosesnya gitu. Ada perubahan bahan baku menjadi bahan jadi kalau kita nyebutnya begitu. Jadi misalnya contohnya kalau bahan bakunya batu bara, selesai proyeknya nanti keluar listrik ya kayak gitulah. Gitu, atau masuknya tanah keluarnya nanti jadi nikel lah gitu. Jadi ada proses perubahan di situ. Kalau INC itu dominannya adalah arsiteknya. Jadi arsiteknya di depan gitu. Jadi ada arsiteknya, habis itu orang strukturnya atau orang geotekniknya, baru konstruksinya seperti itu. Nah, kalau desain and build lain lagi nih. Desain and build benar-benar hanya engineeringnya dan construction-nya. Gitu, itulah yang biasa kita di infrastruktur seperti itu. Kurang lebih kayak begitu. Nah, tapi masing-masing seperti tadi saya bilang, masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri, punya kesulitan masing-masing yang tidak bisa dikatakan EPC lebih susah, infrastruktur lebih mudah, building lebih mudah gitu enggak. Jadi masing-masing punya keunikan dan masing-masing punya keahlian masing-masing gitu Mas Lambang. Saya rasa ada perbedaannya juga Pak, infra sama EPC Pak. Beda lantai. Tapi kalau dari segi selain beda lantai ya, apakah peran engineering lebih banyak di EPCC atau memang sebenarnya sama saja Pak sama infra 2? Iya benar, jadi benar memang E-nya itu E besar, kalau kami nyebutnya itu E besar. Ada engineering besarnya, kalau di sini kita mungkin ada desain analisa ya. Nah itu ada E besarnya. Nanti sebenarnya di construction-nya proyek EPC pun ada E kecilnya, ada field engineering-nya. Jadi itu harus dibedakan. Itu yang memang yang kadang pemahaman beberapa bapak di manajemen. Nah itu E besar sama dengan E kecil ya, enggak nih sebenarnya E besar itu engineering yang desain dan analisa tadi, E kecilnya itulah adalah yang menerapkan di construction-nya. Gitu. Jadi speknya beda nih, spek orangnya beda gitu. Nah di kita banyaknya di infrastruktur ya, banyaknya kita di field eng-nya gitu. Di E besarnya ya seperti Mas Risat, Mas Isan itu tidak banyak yang menggeluti di situ. Karena jatuhnya adalah di konsultan perencana gitu. Karena itu. Kebanyakan di infra kita memang selalu given dari owner ya Pak ya, atau konsultan perencananya. Biarpun ada bahasanya design and build, tapi biasanya kan desain kita juga akan kita kerjasama dengan konsultan juga kan, konsultan perencana juga seperti itu. Betul. Nah, ini nih. Nah, kalau tadi terkait perbedaannya sudah dijelaskan, kalau terkait di engineering infranya nih, ketika sudah hampir setahun lebih ya Pak ya? Iya, alhamdulillah udah 2023 kita kumpul bareng ya. Sama Mas Risat juga nih. Apa sih Pak pertama kali begitu ditugaskan pindah ke engineering infra? Apa sih yang dari pandangan Pak Mede ini apa yang mau dikembangkan di sini? Iya, jadi sebenarnya agak bingung waktu awal-awal. Jadi orang yang saya kenal dua orang ini adalah Mas Risat dan Mas Isan. Itu karena pernah bareng di divisi engineering dulu kan ya. Itu pemahaman saya juga sama waktu itu. Jadi pekerjaan di infra itu ya, khususnya di infra ataupun di DSU dulu, itu ya support project ya. Terus kalau ada masalah-masalah kita turun ke project yang berbau-bau desain dan analisa seperti itu. Tapi begitu perjalanan ternyata saya ada kedatangan lagi Mas Agus Ubay. Ini saya paksain desain analisa juga pusing juga gitu. Karena basicnya bukan di situ gitu. Kita juga kedatangan dulu ada Pak Fauji ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat ya Pak Fauji. Ini mantan MP juga gitu kan. Kayak nggak mungkin juga kalau dipaksakan ke situ. Nah ternyata ini harus ada hal yang berbeda di subdivisi engineering infra 2 nih. Kita punya orang dengan spek-spek yang berbeda, nggak bisa kita paksakan gitu. Akhirnya pikiran lah gimana nih, kita bagi dulu nih, ada desain analisa yang sudah pasti, yang sudah firm dijalankan. Ada juga ternyata ada BIM, waktu itu ada program BIM tuh 2023 kan kita ramai BIM ya. Nah ini juga saya harus perlu ada orang juga yang suka di situ gitu. Mas Agus Subay bisa nggak ya gitu, Mas Niko bisa nggak ya, itu ada Mas Niko juga kebetulan situ di awal-awal. Terus juga saya juga punya orang yang
apa ya, yang benar-benar ini orang-orang produksi nih, orang-orang produksi yang juga harus ada pekerjaannya juga nih, nggak mungkin harus menghasilkan sesuatu kan tagline-nya kita kan bergerak memberi dampak ya. Betul. Nah, bergerak memberi dampak, jadi jangan sampai diam, udah bergerak aja. Dan kita berharap dampaknya baik buat Infra 2 dan Wika. Akhirnya kita buatlah sistem engineering. Nah, sistem engineering itu kalau misalnya dulu teman-teman ingat ada Mas Alip, Mas Alik, ada Mas Alik kan lebih banyak ke prosedur, lebih banyak ke metode kerja gitu yang sudah firm mereka ketahui gitu. Jadi ya sebenarnya tujuannya tuh membuat teman-teman tuh memberi dampak lah buat Infra 2 gitu, memberi dampak buat Wika. Jangan sampai terkesan dikembalikan ke divisi yang nggak ada apa-apa nih gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Awalnya seperti itu gitu. Ternyata di perjalanan teman-teman luar biasa gitu buat saya. Kalau Mas Rizal nih sebagai yang pertama kali nih bareng sama Pak Media kalau nggak salah ya? Dari divisi engineering bahkan. Pertama kali kenal tuh sebenarnya dua orang ini, Rizal dan Ihsan ini itu yang tidak saya kenal di div yang sebenarnya. Karena yang muncul itu kan namanya ya Mas Bobby, Mbak Elmi, nggak kenal ada Mas Ihsan gitu. Begitu dapat dua orang namanya, Mas Ihsan yang mana ya gitu. Tapi ternyata dua anak ini berlian yang nggak kelihatan nih. Hidden games ya. Kalau kata Ex Carlos ya. Nah, begitu Mas Rizal ditugaskan bareng Pak Media, apa tuh yang pertama kali dibikin sama Mas Rizal tuh? Yang pertama pasti kalau dari sudut pandang timnya tim yang dikomandani sama Pak Media, awalnya ditugaskan di bawah Pak Media, memang yang pasti kita kepo dulu nih sebagai calon komandan kita seperti apa sih orangnya. Cari di HCMS? Cari di orang aja. Kita wawancara aja. Kita cari di HCMS. Yang mungkin teman-teman yang pernah jadi timnya Pak Media juga. Terus ya dulu didapatkan informasinya baik semua. Nah, saya juga bingung juga, kok baik semua testimoninya kalau sebagai timnya Pak Met. Ya udah sambil kenalan sama Pak Met, lama-lama juga sering diskusi sama Pak Media, banyak dibimbing juga sama Pak Met. Ya ternyata sebagai komandan engineering Pak Met tuh beliau nih mengerti personilnya dan nggak membatasi. Yang paling saya suka sebenarnya nggak membatasi sesuatu. Jadi kalau memang ada ide, ada celah yang bisa jadi terobosan positif ya artinya. Itu disupport penuh sama Pak Met. Jadi itu yang saya rasa juga bikin engineering Infra 2 ini sangat berwarna. Menurutku pribadi jauh lebih berwarna mungkin kalau dibandingkan engineering yang saya tahu biasanya sebelumnya. Ya kayak yang tadi sebelumnya disampaikan sama Pak Met juga, ada yang bagian BIM, ada yang bagian digitalisasi juga kan. Beberapa bagian yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan ada di engineering. Artinya di engineering biasanya mungkin pandangannya hanya desain analisis itu. Ternyata dimunculkan sama Pak Met ada yang non desain analisis itu dari beberapa sudut pandang lain, itu ternyata memperkaya tim juga. Oke, benar-benar. Itu yang kagetnya di situ sebenarnya, kaget positif. Ternyata bisa ya kayak gitu, bisa kayak gitu. Kata kuncinya jadi lebih berwarna ya. Jadi nggak cuma karena saya yang baru bergabung tahun kemarin dengan timnya Pak Media merasa bahwa engineering itu hanya desain analisis. Ternyata di dalamnya itu tidak semunyak itu, Pak. Maksudnya, Pak. Itu harus dibongkar, Mas. Jangan sampai bayangannya engineering kaku nih. Udah sempat disinggung sama Pak Media sama Mas Rizal juga bahwa di engineering ini Pak Media buat ada desain dan analisis, ada BIM dan digitalisasi, kemudian ada sistem engineering juga untuk yang teman-teman yang sudah lama di proyek nih tahu nih bagaimana sistem engineering di proyek ya Pak ya. Nah kalau menurut Pak Met nih tujuannya apa sih Pak mau buat dibagi menjadi 3 fungsi ini dan untuk Infra 2 tuh apa yang dampak yang ingin di awalnya benar-benar cuman berharap teman-teman tuh bisa bergerak sama memberi dampak lah gitu buat Infra 2. Awalnya seperti itu. Perjalanan ternyata bisa ya. Benar kata Marin saya tadi, maksudnya
ternyata bisa ya begini ya, dan manajemen saat itu juga nangkep gitu, benar-benar nangkep. Ternyata teman-teman X project yang diproduksi pun bisa kita manfaatkan di sini, karena dulu kan nggak kebayang. Balik dari project bingung langsung gitu, harus apa, harus bagaimana, harus mohon maaf waktu itu ada yang kesini pelaksana ya, dulu kalau misalnya teman-teman masih ingat pelaksana, saya megang laptop juga belum pernah Pak, begitu ngomongin lesson saya bingung, kita kan bingung harus gimana nih si Bapak gitu. Akhirnya ya udah kita arahkan review RKP deh seperti itu. Jadi tujuannya teman-teman yang ada di divisi di subdivisi engineering ya, itu benar-benar ngerasa milikin Infra 2. Apa yang dilakukan dia berangkat pagi pulang sore itu ternyata juga ada manfaatnya saat seperti dia di project gitu. Saat di project jelas kan, dia datang pagi pulang sore ada yang udah kebangun nih gitu. Nah sekarang dia datang pagi pulang sore ke kantor udah lingkungannya beda, ber-AC, harus ada nama laptop gitu. Ini juga ternyata dia punya dampak juga gitu. Punya hasil yang dia bisa ceritain ke anaknya lah, misalnya ceritain ke anaknya buat misalnya Bapak udah begini misalnya kayak gitu-gitu. Jadi awalnya itu berarti kan nggak bisa satu kelompok aja, nggak cuma desain analisa aja kan, harus ada yang digitalisasi, yang Mas Niko senang digitalisasi, ada yang senangnya orang benar-benar di lapangan. Dulu saya di lapangan aja Pak, ya kita kasih scope pekerjaan dia yang juga berhubungan dengan lapangan, review RKP contohnya, dia nge-review prosedur yang memang saat itu ada program review prosedur ya, yang dari sekian banyak jadi sedikit itu ternyata teman-teman bisa gitu, bisa. Dan pembelajaran teman-teman Infra 2 itu pembelajar gitu. Jadi bisa ngapain aja sebenarnya, sejujurnya bisa gitu. Selain masih muda-muda juga bisa lah diarahkan kemana aja sebenarnya gitu. Dan ini membawa pesan buat teman-teman yang sudah selesai di proyek dan dikembalikan ke pusat bahwa banyak yang hopeless bahwa saya tidak bisa berkarya lagi. Itu dia. Padahal di sini wadahnya besar buat untuk berkarya Pak ya. Jadi pusat pun bisa gitu ya. Jadi sambil nunggu proyek yang ada proyek baru, jangan diam gitu. Jangan diam, jangan cuman ikutin tender. Jadi kerja itu kesannya cuma tender sama proyek gitu. Ya ini enggak gitu. Ada banyak banget ya, mungkin teman-teman lihat prosedur sekarang yang ada di Wika gitu. Udah pernah baca semua belum? Ya kita harus tahu itu semuanya. Kita tahu proses bisnisnya Wika kayak gimana. Jadi jangan taunya kita adalah produksi dapat margin, balik ke divisi berangkat proyek lagi, enggak. Jadi kita punya proses bisnis, kita punya kebijakan, itu yang harus teman-teman ketahui gitu. Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya selesai masa kerja pensiun bingung. Berarti Wika proyek doang ketahuinya gitu. Ya itu sama seperti saya Pak. Tender proyek, tanya Wika itu tender proyek. Ternyata bisa berkarya juga di sini. Sangat bisa. Nah, kalau tadi kan sudah ngomongin bagian dan dampak dari Infra 2 ya Pak ya. Sedangkan kita berkaca bahwa engineering ini kan sebenarnya akar rumputnya kan dari project ya Pak ya. Dari project, bagaimana teman-teman dari yang field engineer tadi bisa mengelola engineering project dengan bagus. Nah kalau misalkan harapannya nih Pak, buat teman-teman engineer yang di project nih Pak, apa tuh Pak? Kita samain frekuensi dulu nih. Kita samakan frekuensi sama teman-teman project. Mas Risat punya program nih, namanya pembekalan kasih Eng ya Mas Risat ya, pembekalan kasih Eng. Di situ kita coba nyamakan frekuensi sama teman-teman project. Jadi kami di sini mungkin Mas Risat waktu podcast terakhir ya, kita di sini tuh orang project yang ada di Jakarta gitu. Itu yang mesti teman-teman ketahui sekarang, pahami sekarang bahwa kami ini bukan bagian terpisah dari teman-teman gitu. Terus frekuensi yang sama itu bisa membuat kita juga berjalan lebih baik dari sekarang gitu. Nah, jadi samain frekuensi, samain semua apa yang kita kerjakan dengan level yang sama, maksudnya dengan hasil yang sama, itu nyaman baru gitu. Kayak Mas Risat sering bantu ya Mas ya. Bantu dalam proyek kan, jadi seolah-olah ya Mas Risat masuk di proyek itu ya Mas? Iya, yang menariknya yaitu ada
semua pihak sih, keterlibatan semua pihak istilahnya. Dari komandannya sendiri juga mensupport, Pak Med support, terus dari sayanya juga bersedia, dan teman-teman dan tim proyeknya juga bersedia. Artinya kita jadi komunikasi dua arah. Jadi kabar-kabaran tentang informasi atau update proyek tuh nggak harus yang jam kerja, terus selamat pagi mas, saya ingin menginfokan beberapa harus gitu. On telepon biasanya mas Risat, ini lagi ada ini di lapangan, mau info aja. Oh iya oke mas gitu. Kayak tadi malam jam 10 malam ada dari tim proyek KPC, cuman diskusi singkat aja, cuman ya udah, itu udah jadi keseharian juga. Telepon semaunya mau jadi 24 jam ya. Customer service ya. Untung Ya kita support lah. kentangnya satu mas. Berarti memang Pak Med mendesain bahwa engineering di divisi itu memang harus membaur dengan engineering project ya Pak? Iya mas, termasuk juga nggak cuma timnya Mas Risa dan Mas Isan, tapi timnya Mas Agus, Bim, temennya Mas timnya Mas Akrobin juga itu harus masuk gitu. Jangan ngerasa kami orang divisi, sana orang project, enggak lah gitu. Saya suka sama prinsipnya Pak Med sering bilang begini, jangan menyulitkan orang proyek, tapi kita yang membantu teman-teman. Iya dong, harus gitu. Kita kan juga ya bahasa kasar ya. Kita hidup dari mereka kan. Maksudnya mereka yang ada di depan, paling depan di pasukan paling depan, perang habis-habisan gitu. Ya, terus kita dibiayain sama mereka juga, gitulah. Jadi sama-sama lah gitu. Jadi jangan sampai program kita memberatkan mereka atau kita punya kebijakan memberatkan mereka, ya jangan. Kalau bisa sebisa mungkin mempermudah mereka sehingga di sana lebih lancar, marginnya bagus. Oke, kalau project mungkin sudah cukup, dan kita kembali ke program yang sudah kita laksanakan Mbak ya, dari tahun 2023 kemarin, kemudian ada program baru 2024. Mungkin sampai sejauh mana sih Pak Med mau membawa engineering ini? Kan selalu ada program baru terus gitu ya Pak ya. Program lama tetap, nanti yang lama dievaluasi. Mau sampai sejauh mana Pak? Apakah sampai munculnya ide usil ya? Iya, ide usul. Salah satunya podcast ini. Ya jadi sebenarnya 2023 kita sudah selesai lah ya, dan teman-teman sudah memperlihatkan ternyata jiwanya engineering itu nggak kaku gitu. Kita luwes lah gitu. Kita bisa ngadain apa Mas Niko, lupa saya. Pertama tuh forum engineering ya. Forum engineering juga ide awal ngobrol kan ya Mas Risat ya? Iya Pak. Ide awal ngobrol gimana kita ngumpulin teman-teman ya kan gitu, kurang lebih kayak gitu. Berikutnya Mas Agus Ubay punya KIKM nih Pak. Ya kan KIKM Award, ya Mas jalanin Mas gitu. Jadi sebenarnya ide itu semua datang dari teman-teman gitu. Semua ide itu datang dari tadi itu. Ide kecil, ayo kita gali sama-sama. Ide kecil aja, kita jangan usah yang wah-wah banget lah. Ide kecil kita gali sama-sama. Banyak itu muncul hal-hal yang baru. Nah 2023 kita sudah selesai lah. 2024 kita banyak kan tuh program-program baru ya. Di tempatnya Mas Risa, tempatnya Mas Agus, tempatnya Mas Akrobin juga ada hal-hal baru. 2025 pun saya juga punya ide baru nih, tapi jangan coming soon. Di podcast selanjutnya Januari 2025. Ya, gitu. Jadi ada juga intinya sebenarnya ya jangan berhenti buat ya tadi tuh berinovasi lah. Hal-hal kecil kita munculin gitu. Apalagi kemarin Mas Risat kita punya komite Mas ya. Kita punya komite baru nih. Nanti kapan ada waktunya kita declare nih ya gitu. Terus juga Mas Risat dan teman-teman, Mas Agus juga kita punya ada program juga yang ya kita internasional lah kalau bisa lah gitu. Levelnya kita internasional lah gitu. Itu juga ada juga gitu. Terus Mas Agus juga Pak levelnya jangan infra 2 dong. Dop dong. Kalau enggak atau Wika lah gitu. Itu kayak gitu-gitu ayo jalan gitu. Nah, sampai sebatas mana ya jangan sampai ada batasnya kalau bisa. Gitu. Kita bergerak terus gitu. Kan sekarang 2023 kita di kondisi nggak bagus nih. 2024 semoga kita bisa lebih baik gitu kan.
Kan udah turun juga nih katanya kan. 2025 kita cari lagi hal-hal yang lebih baru lagi lah. Lebih bisa membantu perusahaan di sini gitu, Mas. Jangan berhenti, Mas. Iya. Yang saya salut sama Pak Met nih, idenya ada terus. Iya. Pak Met Dan- tidak pernah bertahan dengan satu ide. Jangan bertahan. Dan jangan bertahan. saya rasa Pak Met nggak pernah memandang ide itu sedampak apa atau sebesar apa, sekecil apa. Jadi Iya. semua sekecil apapun tuh coba digali terus Jalanin ya, beneran. aja dulu, ya, jalanin dulu gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin jadi nggak ada matinya istilahnya. Iya, iya. Karena kalau dari kecil udah Ya. terhambat ya, Ya. akhirnya nggak keluar yang besar kalau yang kecilnya aja kita hambat. Yang saya suka tuh ada satu ide yang acara kita media engineer, Pak. Iya. Kalau kita di proyek, kita butuh banget itu, Pak. Kadang kita tender proyek ini, tapi kita nggak tahu nih bentuk proyek ini Bentuknya kayak gitu. apa. Nah kan dengan media engineer kita tahu nih jadi bentuk Hmm. tendernya seperti apa. Jadi mempermudah kita teman-teman yang sepanjang hidupnya di proyek terus nih, Pak. Iya benar itu. Ada satu juga kan programnya Mas Akrobin atau Mas Agus nih yang apa jadi salah satu programnya Chance Leader kita nih yang internal expert ya. Ya. Nah itu bagus sekali itu internal expert buat saya teman-teman nggak perlu belajar di proyek 4 tahun 5 tahun, cukup dari pengalaman teman-teman yang sudah melakukan, kita tangkap isunya isu-isu pentingnya mereka, kita ketemu proyek itu udah bisa. Nice. Gitu. Benar, Pak. Kebetulan hostnya ada di sini kebetulan. Iya, betul, hostnya ada di sini, duduk di sini. Yang mana tuh soalnya jauh banget pas ini sampai Biasa, ya. jauh banget. Ini sebelumnya host 4 mata itu, sebelumnya penonton 4 mata. Iya. Nah, ya itu apa namanya ide-idenya tuh selalu jalan terus, Pak. Itu dari mana dapatnya, Pak? Saya tuh Itu bingung. makanya kalau ada politik biasanya ada konsultan politiknya. Nah, itu kalau ini makanya, saya Pak. konsultan engineeringnya saya Oh. penasaran juga sebenarnya. Tapi kadang Apa Pak yang Media bikin? tuh kadang suka cerita dia dapat ide kalau anaknya nonton YouTube itu dapat ide baru gitu. Itu dapat ide yang beliau dapat ide yang tidak terkira gitu datangnya. Ini sebenarnya saya dulu waktu SMA tuh nggak milih sipil sebenarnya. Ah, iya, Pak. Saya milih politik benar. Bener. Benar itu. Saya milih apa dulu? Sospol ya. Sospol Sospol, ya. ya. Kan dulu ada sospol ya. Saya milih itu sebenarnya gitu. Cuman ya alhamdulillah ketemunya di sini sama Di sini, teman-teman ya. gitu. Jadi apa ya? Tadi itu berpikir apa yang kita lihat lah gitu. Apa yang kita lihat terus sama mau kita jalanin itu ya jadi ide baru gitu. Jadi jangan kita ngelihat di jalan gitu apa contohnya misalnya kita di LRT ngelihat ada orang ya saya sering ngelihat misalnya orang lagi megang handphone lihat kok ada hal begitu ya gitu. Terus iklan-iklan di TV kan juga ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita ambil Ya, sebenarnya benar, gitu. Pak. Banyak banget ide-ide di luar itu yang bisa kita adopt gitu. Ya. Tapi ya ide-ide yang pas dengan bisnis kita lah gitu. Banyak sekali sebenarnya. Dan Pak Media yakin dengan timnya berjalan ya, Pak ya. Yakin. Benar Mas. Jadi saya mau itu saya membangun sistem di sini. Siapapun yang hadir di sini, data keluar dari di tim ini juga sudah tinggal jalan sebenarnya itu. Jadi target 2024 ini sistemnya sudah firm. Siapapun yang masuk, siapapun yang keluar udah jalan. Contohnya Mas Risat, Mas Isan. Bayangannya kan kalau orang engineering ya udahlah di kantor pusat aja lah, nggak usah ke project. Enggak, saya maunya Mas Isat, Mas Isan ke project. Kasih engineering di sana misalnya gitu. Atau kasih komersial di sana juga apa-apa juga gitu. Balik ke sini bisa berkarya lagi juga di sini gitu. Jadi jangan menghentikan kreativitas teman-teman nih. Siapa tahu ternyata Mas Risat jalanin komersialnya kuat banget kan, kita nggak tahu juga gitu. Dikasih kesempatan semuanya seluas-luasnya Mas ya. Gitu. Keren sih memang. Saya ada penasaran, Apa Mas. itu? Jadi selama ini kan Pak Met sudah meluncurkan banyak ide bersama timnya Pak Met tentunya. Nah, ada nggak sih hal yang alot banget selama ini pengen diatasi atau pengen di-solve tapi kok nggak teratasi gitu, Pak? Jadi mungkin ada keresahan sesuatu atau kok begini, kayaknya harusnya begini tapi kok susah gitu. Jadi maksudnya selama ini kan mungkin lancar aja nih, idenya banyak, semua berjalan, alhamdulillah, eksekusinya baik, hasilnya terus respon dari teman-teman baik, yang internal dan eksternal juga mungkin cukup baik juga. Nah cuman ada nggak yang
ada Mas. menantang gitu Pak. Ada. Lebih deep nih Pak, keresahan Nah, soalnya kan, Pak. kan. Jadi kan yang saya rasakan ya gitu, engineering itu terasa masih saat dulu ya mungkin dulu ya gitu. Kalau sekarang sih saya ngerasa jujur kita udah ada di bagian di Infra 2, udah jadi keluarga besar Infra 2 lah gitu. Kalau dulu tuh saya melihat engineering itu ya maaf ya sebagai pelengkap aja gitu. Dan itu saya yakin di bapak-bapak ataupun di manajemen di project masih punya stigma kayak begitu gitu. Nah, itu yang menjadi PR saya terutama untuk bisa membongkar itu. Jadi engineering ini ada di depan teman-teman gitu. Engineering ini ada di depan harusnya gitu. Sehingga nanti perjalanan proyeknya bisa lancar lah, bisa baik. Jadi stigma bahwa kita ini sebagai pelengkap aja itu yang harus kita hilangkan. Kalau bisa Infra 2 semuanya udah nggak punya pemikiran seperti itu. Kalau orang lain terserah gitu. Tapi kalau di Infra 2 itu harusnya harapan saya bahwa Bapak di manajemen project maupun divisi sudah nggak melihat itu. Jadi Mas Ihsan pun bisa loh berbicara tentang komersial. Gitu. Mas Rizat pun bisa loh berbicara tentang akun. Nah itu semua sama. Oke, ada satu program yang Mas Rizat jalanin itu adalah salah satu keresahan saya, sehingga muncullah program itu, gitu. Jadi program yang komitenya Mas Rizat itu adalah menjawab itu sebenarnya, sehingga kita di subdivisi engineering, subdivisi adcon, subdivisi PCP ataupun yang HSE itu jadi keluarga besar yang benar-benar kita sama-sama mikirin solusi buat ke depan apa, nah, itu gitu. Benar Mas Rizat. Jadi itu benar-benar PR yang ya harapannya itu bisa totali kita berubah stigma itu dan kita jalankan bisnis ini secara tepat lah gitu. Karena kembali lagi kalau sudah terdesak kan biasanya kembali ke awal lagi kan gitu. Tapi harapannya sama-sama pelan-pelan kita jalankan proses bisnis ini dengan benar lah gitu. Mudah-mudahan jawaban saya benar ya. dengan program komite yang tadi Mas Ihsan tadi, yang awalnya dari keresahan Pak Media jadi keresahan sama-sama ya Pak. Iya, itu benar. Jadi bersama-sama mikirin kan mudah-mudahan lebih ringan. Iya, gitu. betul. Tidak ada yang salah, tidak ada yang menjadi pahlawan, tidak ada menjadi juga yang tersangkanya. Itu. Oke. Kalau tadi kita bahas programnya Mas Rizat di desain dan analisis sama Mas Ihsan, Pak, kan banyak tuh ya Pak ya. Memang apa sih Pak harapannya buat sebelum nanti kita bahas satu-satu fungsinya ya Pak ya. Tapi kita mulai dari desain dan analisis dulu nih. Apa sih Pak Pak Media nih membentuk desain analisis, harapannya nanti buat apa nih Pak? Membantu apa nih gitu Pak? Jadi desain analisis kan dulu orang di Infra 2 taunya cuman Rizat dan Ihsan. Betul. Apapun masalahnya Rizat dan Ihsan. Jadi Betul. udah kayak ini aja gitu. Udah kayak tes sosro. Betul. Betul. Apapun minumnya, iya, apapun minumnya itu. Bisa. Jadi harapannya tuh muncul Ihsan dan Rizat yang baru. Itu harapan saya itu. Muncul Ihsan dan Rizat yang baru sehingga Ihsan dan Rizat yang lama ini bisa bergerak ke tempat yang lain. Gitu. Terus juga harapannya bahwa tempatnya desain analisis ini juga nggak cuman jadi pemecah masalah aja gitu, tapi juga bisa ngasih solusi gitu. Juga bergeser lagi bisa juga belajar adconnya, bisa bergeser lagi bisa belajar safety-nya, juga bisa belajar produksinya gitu. Harapannya itu. Jadi sama semua juga saya yakin di tempatnya Mas Agus Subay, tempatnya Mas Akrobin juga harapan saya juga begitu. Bisa mempelajari semuanya sehingga dapatlah dipnya ke project gitu atau dapatlah dipnya ke Wika gitu ya, itu gitu. Kalau biar nanti teman-teman yang di posisi itu bisa memberikan warna di dirinya yang lain ya Pak ya. Tidak mentok di situ aja ya Pak. Karena engineering itu kalau cuman jago ngitung nggak ada apa-apanya buat saya.
harus bisa ngasih hal yang lebih dari situ, ngasih solusi yang di situ, ngasih hal yang diharapkan sama manajemen kurang lebih seperti apa gitu. Selain berhitung, berdebat sama konsultan juga sering kayaknya. Ini makanya saya harus kita berdiskusi. Oh, berdiskusi. Oh iya, maaf. Berdiskusi mencari. Pertama yang terbaik, sebenarnya ya. dulu communication skill yang saya mau dari teman-teman ini. Biasanya kan selalu bilangnya kan kalau engineer itu kacamata kuda gitu. Nanti sekarang kacamata kuda dibuka dikit. Nah, itu jangan lurus-lurus aja. Iya. Bahwa penilaian tidak mutlak ya, Pak. Iya. Masih dapat diganggu-gugat. Masih dapat diganggu-gugat sesuai variabel. Nah, kalau tadi dari desain dan analisis, kalau fungsi yang kedua nih BIM dan digitalisasi, Pak. BIM dan digitalisasi Karena sebenarnya kan baru ya, Pak. nggak kebayang Karena sebenarnya Mas. Nggak kebayang saya juga kaget juga. Ternyata di Infra 2 ada Mas Niko ya. Oh iya, itu. Itu Mas Niko orang geologi loh Mas. Biasa ngurusin batu Mas. Makanya Pak, saya bisa Photoshop itu yang saya bingung. Iya, Itu the next avatar memang, di avatar selanjutnya. Bisa Oh iya semua. ya, di semua elemen ya. Ya, jadi digitalisasi ini berawal dari BIM kan ya teman-teman ya. Dari Pak. BIM. Dari BIM ini ternyata kebetulan timnya Mas Ubay ini juga tidak ada yang basicnya BIM. Betul. Nah, bagaimana caranya coba ngurusin BIM tapi nggak punya basic BIM gitu. Akhirnya coba Mas Agus ya sudah kelola teman-teman yang bisa BIM gitu. Akhirnya di project jadi penghubung lah awalnya seperti itu. Nah, tapi kan kita ke depan juga punya planning Mas Agus dari awal dulu. Pak, kita harus punya personel yang nguasain BIM nih gitu. Ayo kita sama-sama kita upaya biarpun belum Mas Agus ya. Belum. Tapi kita upaya gitu. Nah, digitalisasi ini akhirnya Mas Niko dengan segala talentanya bergeser kan? Ya, bergeser. Muncullah yang sekarang ini podcast. Muncullah sekarang semua pesanan Infra 2 ada di Mas Niko. Betul, Pak. Ya, betul. Jadi apapun yang berbau dengan digitalisasi, semua pasti pesanannya ke Mas Niko. Ekspansi ya. Nah, jadi itu harapan saya mengibarkan bendera Mas Niko ke Wika lah gitu. Mas Niko ini mirip kayak manajer Pubdekdok. 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 Siapa aja ada subdivisi itu. Subdivisi Pubdekdok. Kalau yang terakhir nih Pak, sistem engineering nih Pak. Kalau sistem engineering ini kan cukup unik ya karena dia membedah engineering ada di project ya Pak ya. Apa nih Pak harapannya nih Pak? Dulu sebenarnya Mas Alik nih yang luar biasa nih Mas Alik. Dia membaca prosedur engineeringnya, Pak ternyata kita harus review RKP itu tiap bulan. Saya bilang, waduh, ini kasihan banget teman-teman proyek nih gitu kan. Nah di situ muncul gimana caranya supaya teman-teman nggak merasa ini suatu beban yang suatu pekerjaan yang menjadi beban buat mereka gitu. Akhirnya ya udahlah di sistem engineering ini, ayo sama-sama kita kita bantu teman-teman proyek, tolong buatin formnya, tolong buatin item-itemnya, sehingga di sana cuma tinggal checklist aja misalnya kayak gitu. Itu di situlah sistem engineering gitu. Jadi dari prosedur, dari review RKP-nya, terus sekarang apa Mas Agus sekarang kita kolaborasi KIKM. Kolaborasi KIKM itu dia. Kolaborasi KIKM itu juga keresahan juga itu gitu. Keresahan teman-teman di proyek banyak sekali hal yang untuk ditulis, waktunya nggak punya kan gitu. Sedangkan kita di sini punya personel yang banyak, juga personel yang juga kurang punya minat buat menulis. Nah di sini kita paksa gitu, ayo materinya sudah ada, tinggal ditulis aja. Alhamdulillah kemarin 2023 kita ada beberapa kan yang berhasil seperti itu. Nah itu salah satunya itu juga. Jadi membuka hal-hal yang teman-teman biasanya malas ngelakuin lah ya, tabu lah buat mereka gitu nulis gitu, ngapain juga nulis gitu kan. Tapi ternyata dengan semangat teman-teman di sebelahnya nih, ngelihat tiap hari Mas Niko ada aja yang dibuat gitu kan, mereka juga nggak mau buat gitu gitu. Jadi nularin ya, gitu. Nah saya mau bahas terkait ini nih Pak, salah satu program yang mungkin tadi yang menurut Pak Media agak sedikit bergeser karena
Kemarin kita sempat vakum lama podcastnya karena memang teman-teman timnya Pak Media, Mas Agus, Mas Niko kan sedang sibuk konvensi KIKM ya Pak ya. Dan salah satu yang dimasukkan itu selain Mas riset terkait struktur adalah digitalisasi Pak. Konseptornya kan dari Pak Media nih Pak. Nah, apa sih Pak yang mau dibawa dengan konsep digitalisasi dari Infra 2 ini? Yang sudah kita buat. Wah itu tuh panjang ya Mas. Itu awalnya dulu Mas Niko ya. Mas Niko itu cuma saya kasih lihat, Mas Niko ini ada dashboard kayak begini Mas. Bisa nggak buat Mas? Saya belum pernah buat Pak. Itu Mas Niko bilang gitu kan ya. Belum pernah. Jadi Mas Niko cari-cari di internet deh gitu. Gaya bayangannya kayak apa gitu. Kalau materi-materinya saya sudah ada gitu. Nah dari situ Mas berkembangnya tuh. Terus ternyata saya minta Mas Niko seperti itu, yang dikasih lebih dari itu. Saya minta begini, Mas Niko lebih dari itu. Saya bilang, wah ini berarti bisa jauh nih. Bisa jauh nih. Ternyata apa ya? Yang saya bayangin itu selalu dikasih Mas Niko lebih gitu. Akhirnya tanggung nih kalau kayak begini, maksudnya tanggung. Teman-teman digitalisasi bisa lebih dari ini nih gitu. Jadi intinya bahwa sebenarnya ada hasil yang teman-teman bisa bawa di Infra 2. Terus manfaatnya kerasa buat Infra 2. Apalagi kan Mas Niko sekarang lagi monitoring ya. Betul. Ya, monitoring kita Infra 2 lah ya. Iya, Kita udah 2023 kita bicara engineering. 2024 kita bicara Infra 2. 2025 kita bicara yang lain. Gitu. Oke, terus ini Pak ya. Kalau kata Pak Media sempat bilang itu kalau yang lain di level kita satu level kita. Iya, kalau teman-teman yang mengikuti nggak masalah. Itu jadi semangat kita buat kita bergerak lagi. Kalau nggak ada yang ngikutin, sekarang kita punya booster apa buat bergerak nggak ada kan? Iya, benar Pak. Nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi untuk bergerak. Nah, tadi kita sudah ngomong banyak terkait fungsi, kemudian masing-masing fungsi, kemudian digitalisasi. Harapannya nih Pak di 2024 ini programnya mau seperti apa nih Pak? 100% berjalan semua, gitu Pak? Harapannya sih tadi yang kita lakukan di 2024 ini berdampak buat Infra 2, berdampak buat Wika. Ada proyek, ya kan? Teman-teman bisa bergerak ke proyek gitu. Siapapun yang ada di sini kita jalanin sistem yang udah dibuat sama teman-teman sekarang ini. Jadi nggak ada goal, tidak ada goal apa ya? Tidak ada goal subdivisi engineering, enggak lah. Goalnya kita adalah Infra 2 kan. Iya gitu. Pak, benar. Ada proyek, teman-teman yang punya potensi di sini, Mas Rifki harus bergerak ke produksi misalnya gitu. Ayo jalan gitu. Jadi jangan karena di Infra 2 ini kan yang saya lihat ya, bahwa yang ada di subdivisi engineering adalah nggak cuma orang engineering aja. Iya, Pak. Ya kan? Orang produksi juga di sini karena produksi nggak punya rumah di sini kan. Maksudnya nggak punya subdivisi produksi gitu kan, enggak. Pasti larinya ke engineering gitu. Ya, Ini itu sebenarnya. Jadi 2024 ada proyek baru, teman-teman ke proyek gitu. Yang dari proyek selesai balik lagi ke sini, kita belajar dulu sama-sama. Kita pahami proses bisnisnya Wika kayak gimana, prosedurnya segala macamnya. Udah siap bergerak lagi ke proyek. Apalagi sekarang kan bahwa Bapak manajemen kita di Wika kan juga konsen sekali dengan prosedur, kan konsen sekali dengan kebijakan segala macam. Kalau teman-teman nggak mengikuti update-update itu, tinggalan teman-teman. Gitu. Karena sempat yang kita bicarakan ya Pak ya, kita sebagai misalkan anak baru di Wika, kita langsung terjun di proyek, kita kurang tahu nih, kurang paham terhadap prosedur yang ada. Jadi kita kerja learning by doing ya Mas ya. Dia apa yang disuruh atasan, dijalanin apa yang kita lihat, oh begini ternyata kita belum tahu itu benar atau salah ya Pak ya. Pasti Mas Isa juga ngerasain gitu kan ya. Based on proyek sebelumnya. Based on proyek sebelumnya. Itu yang mau. Padahal begitu di klinik Mas riset kena semua. Iya, makanya itu jadi kesempatan balik ke sini adalah kesempatan buat ngupgrade gitu, buat ngupgrade informasi yang ada di perusahaan. Kita jadi tahu apa fungsi-fungsi yang ada di Wika yang ada di fungsional. Yang selama ini kita nggak tahu gitu. Tahunya kita adalah ngecor hari ini selesai hari ini, betul. Ya, gitu kan? Iya Pak. Iya, jadi benar-benar
kesempatan kesini tuh kesempatan sebenarnya, kesempatan buat mengenal lebih jauh tentang apa Wika seperti apa. Mungkin teman-teman juga mungkin punya ide-ide apa yang untuk perbaikan, apalagi kita sekarang punya transformasi sendiri kan ya. Ya, Nah, itu kan bisa teman-teman bisa ke situ. Dan saya teman-teman Infra 2 tuh banyak ide-ide kecilnya yang bisa diangkat gitu. Nah, itu buat teman-teman sobat Infra, kalau kembali ke subdivisi jangan sedih, karena di sini bisa mengupgrade ya Pak, Iya. mengupgrade kemampuan terkait prosedur, kemudian juga bisa punya wadah nih buat berprestasi di sini ya Pak ya. Contohnya Mas Niko. Iya. Ya. Jadi nggak bermain batu terus. Betul. Di sini bermain komputer lah. Gitu. Oke, yang terakhir nih Pak, karena sudah berapa menit aja? 1:05. Hah? 45. Oh betul, 5 menit ya? Terakhir nih. Yang terakhir untuk engineer baik yang di proyek nih Pak, engineer muda nih kayak Mas Wisat, Mas Rifki, saya muda deh. Kok maksa ya? Saya muda nih. Apa nih Pak, untuk engineer muda yang mau maksudnya berkarya di Wika nih Pak, pesannya nih Pak, terakhir. Apa ya? Kayak udah tua banget dong saya. Oh iya sih Pak, benar juga ya. Jangan mungkin Pak. Jangan juga tua ya. Untuk yang lebih berpengalaman. Iya, sebagai yang Pak mungkin Media yang akan sudah kita hadapi nantinya Pak. Iya, Tantangan sudah. apa, terus mungkin tips and triknya kita harus apa yang dimulai dari sekarang biar ketika ketemu tantangan itu nantinya kita sudah Iya, lebih benar. siap Pak. istilahnya. Ya pertama itu apa ya? Jangan berhenti belajar lah teman-teman. Oh iya, gitu. benar. Biarpun teman-teman mungkin sudah di posisi manajer proyek gitu. Hmm. Ya jangan berhenti belajar lah gitu. Kalau bisa upgrade lagi nih, upgrade lagi pengetahuan-pengetahuan teman-teman. Terus jangan lupa bahwa di atas kita masih ada lagi, gitu. benar. Jadi manfaatkan kesempatan teman-teman yang ada sekarang ini di sini dengan posisi yang teman-teman lakukan sekarang, apapun posisi teman-teman ya, gitu. Jadikan itu semua sebagai salah satu ibadah teman-teman, gitu. Jadi nanti teman-teman akan ringan kalau teman-teman merasa ini ibadah. Saya yakin akan diberi kemudahan, biarpun dalam kondisi yang sesulit apapun lah, gitu ya. Pasti kita kan diajarkan buat kita bersabar dan bersyukur, gitu ya. Jadi kondisi terjepit, ya kita bersabar lah, gitu. Benar. Kondisi kita lagi lapang banget, ya kita bersyukur. Jadi jangan lepaskan itu teman-teman. Gitu. Apapun agama teman-teman silakan, apapun keyakinan teman-teman, tapi tetap berusaha jadi orang yang baik dan terbaik lah. Gitu. Itu aja sebenarnya secara umum teman-teman Infra 2 teman-teman Infra 2 lah, teman-teman yang muda-muda ini luar biasa gitu. Banyak teman-teman yang muda-muda kan juga sudah jadi manajer proyek ya. Ini juga jadi apa ya? Jadi hal yang baik buat teman-teman sekarang yang ada di divisi untuk sama-sama bergerak gitu. Saya yakin teman-teman bisa kok. Pasti bisa ya Pak ya. Pasti bisa. Kalau Mas Wisat mungkin ada yang mau disampaikan? Aku mau ada satu pertanyaan terakhir boleh. sebelum Silakan. penutupan ke Pak Ahmed. Jadi dengan program-program yang sekarang ini Pak, terus dengan tagline kita bergerak memberi dampak, mungkin kita sudah sambil menjalani bergerak memberi dampak itu ya. Nah, menurut Pak Media mungkin ada nggak Pak tergambar atau bayangan 5 tahun ke depan ketika kita menjalani ini terus, istilahnya dengan kita kalau ada ide kita coba gali lagi, terus kita nggak berhenti belajar, mungkin yang Pak Media bilang dalam kondisi optimis semua Pak, ideal atau yang kondisi semangat semua lah pokoknya. Apa Pak pandangan Pak Media 5 tahun ke depan terhadap mungkin Infra 2 bisa atau Wika monggo. Iya. Kalau kita stick to the bergerak memberi dampak seperti itu. Jadi ingat nih Mas. Kemarin sebenarnya saya sama Mas Agus Ubay itu rencana bikin rencana jangka panjang Mas Agus ya. Ya itu yang belum jalan dari kita tuh. Jadi pertanyaan Mas Risat ngingetin saya lagi nih gitu. Jadi kita lagi berupaya untuk melihat rencana jangka panjang kita selama 5 tahun ke depan nih. Kita mau apa gitu, kita mau apa goal kita. Nah, kita jalankan sekarang nih kan baru 2023, 2024, 2025 udah kebayang. Nah, tapi sebenarnya saya maunya kita sudah punya bayangan 5 tahun ke depan. Kalau perlu 10 tahun ke depan kita mau apa gitu.
Jadi nanti misalnya ada perubahan-perubahan di bisnis di Wika secara korporat, ada perubahan-perubahan. Harapan saya apa yang kita rintis sekarang ini itu tidak mempengaruhi semangat teman-teman gitu, dimanapun kita berkarir gitu ya. Itu harapan besar saya itu, mau itu 5 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau sampai kapanpun teman-teman ya bergerak seperti sekarang ini gitu. Jadi nggak nanti berhenti gara-gara mungkin ada perubahan kebijakan di corporate seperti itu. Mereka kan mungkin ada isu-isu nanti beberapa bulan ke depan mungkin ada perubahan segala macam gitu. Ini harapan saya ya nggak muluk-muluk sih gitu, teman-teman bisa beradaptasi itu semuanya gitu aja gitu. 5 tahun ke depan di subdivisi Infra 2 ini mau jadi apa? Nah itu mau jadi divisi sendiri. enggak. Jadi intinya bahwa kita tetap mengikuti kira-kira kebijakan di korporat seperti apa kan gitu. Jadi kita membawa misi bahwa masing-masing dari kita itu harus memberikan hal atau dampak yang positif buat perusahaan gitu. Jadi kalau syukur jadi divisi sendiri ya silakan, alhamdulillah gitu kan, kita sudah pernah seperti itu Mas Risat ya gitu. Bisa jadi gitu, kan semua bisa berubah nih. Betul, tahun ini ada perubahan, tahun depan ada perubahan. Tahun kemarin perubahannya lebih luar biasa gitu. Jadi kita siapkan diri kita masing-masing untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Gitu. Yang penting sekecil apapun yang dilakukan memberi dampak ya Pak. Iya, siapapun pun dampak gitu. Oke. Cukup mungkin ya. Sebelum ditutup, saya sedikit mengutip nih Pak dari Socrates bahwa kita tidak bisa mengubah situasi sekitar kita tanpa kita mengubah diri sendiri. Dan salah satunya kita merubah adalah dengan kata Pak Med tadi adalah dengan belajar. Oke, terima kasih Pak Media sudah mau hadir di Dialog Infra 2 dan juga Mas Risat. Mas, makasih banyak, lancar. Boleh nggak sih sebut puasanya? Boleh ya, lancar puasanya sampai nanti. Puasa tahun depan kan bisa juga. Oh, sampai hari raya nanti tetap sehat ya Pak ya, sampai mudik nanti. Mas Risat mau mudik. Iya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa. Udah lama sih, 6 bulan tuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Infrastruktur 2 Division.